Sambutan ketiga atas nama Uspika Bukit Kemuning kepada Bapak Solven kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak yang saya hormati, Bapak Yai Haji Muzakir MPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubarak yang berbahagia yang kami hormati, Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir, pengurus PC NU Kabupaten Lampung Utara yang sekaligus akan memberikan nasihat kepada kita yang kami hormati, Bapak Heri selaku dari kecamatan yang sempat hadir, dan ibu-ibu, bapak-bapak, para wali santri Al-Mubarak yang berbahagia, dan juga Ustaz wal Ustazah pengurus Pondok Pesantren Al-Mubarak yang pada pagi hari ini sempat hadir bersama-sama yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi antara wali dan ustaz wal ustazah dalam rangka haflah akhirus sanah 130 juz anak-anak santri di Al-Mubarak ini. Saya atas nama pemerintah khususnya di bidang keagamaan mengucapkan selamat kepada anak-anak santri dan santriwati yang telah menyelesaikan 30 juz, tapi juz 30. Tetapi jangan mudah merasa bangga, teruskan karena perjalanan masih cukup panjang. Dan kami selaku unsur pimpinan kecamatan dalam hal ini di bidang keamanan mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pondok pesantren yang berada di wilayah Kelurahan Bukit Kemuning, yang berada di tengah jantung kota Kecamatan Bukit Kemuning, yang alhamdulillah berkembang dengan pesat. Kami amati, kami ikuti kegiatannya cukup baik, dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus kepada pengasuh tadi telah disampaikan oleh Bapak Yai Jibu Zakir bahwa ini adalah bukan perpisahan. Memang seharusnya demikian, bukan berpisah. Kalau berpisah berarti akan memutuskan sanatnya mungkin Pak Yai, tetapi harus diteruskan karena kalianlah anak-anak kami, santri kami, santriwati sebagai penerus generasi Islam yang kami harapkan, yang baik, yang alhamdulillah selaku Pondok Al-Mubarak ada diniyahnya banyak sekarang ini. Bapak-bapak wali santri bermunculan pondok-pondok, tetapi dia hanya mengutamakan kadang-kadang habis dan hafizah, tetapi tidak ada diniyahnya, sehingga nanti begitu selesai apa yang dikatakan oleh Pak Yai tadi, bagus bacaannya, hafal 30 juz, tapi tidak pandai artinya, tidak bisa memaknai karena mungkin tidak belajar tafsirnya tidak tahu, sehingga menafsirkan kadang-kadang menafsirkan letter-letter apa yang ada di Al-Quran itulah. Sehingga begitu sekarang ini kita dengar di televisi banyak sekali anak-anak yang muda-muda begitu sudah selesai atau mungkin dia belajar di mana akan salah menafsirkan, sehingga akan menjadi peruncing sesama muslim untuk saling salah menyalahkan. Alhamdulillah Pondok Al-Mubarak yang di bawah asuhan Bapak Yai Haji Al-Mubarak Pak Muhajir dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan baik. Kemudian mudah-mudahan
akan menjadi penerus generasi Islam yang dapat memimpin, minimal memimpin Bukit Kemuning, entah itu di bidang keagamaan, entah di bidang pemerintahan, sehingga dapat menjadi pemersatu umat, menjadi penerus generasi yang baik. Itulah harapan kami, Pak Yai. Saya ini tidak ada lagi anak yang ingin dipondokkan karena sudah selesai. Dulu Pak Yai Muzakir dan Pak Haji Muhajir di Miftahul Ulum, anak saya juga di sana. Begitu dua orang Pak Yai ini keluar, anak saya juga ikut keluar. Karena di sana tidak ada lagi waktu itu diniyahnya, sehingga hanya mengutamakan habis, yaitu hafal Al-Quran. Itu kami selalu memberikan semangat pada Al-Mubarak, dan ini juga ada Pak Yai Muhajir, pimpinan dari Sunan Kalijogo. Teruslah berkiprah, jangan bosan-bosannya demi anak-anak kita, penerus generasi Islam yang baik menurut apa yang disampaikan oleh orang-orang yang terdahulu, khususnya di Nahdien yang bermazhab Syafi'i. Itu saja. Saya pribadi mohon maaf di sana sini mungkin terdapat kekurangan selaku mewakili dalam segi pemerintahan. Dan tadi katanya akan mendirikan SDNU, mudah-mudahan juga akan berhasil karena di atas sudah ada tanah, mungkin sudah siap untuk mendirikan SDNU. Banyak memang SD ini ada SDIT ya, SD Syafi'iyah sudah ada, kemudian ada SDNU. Marilah kita bersama-sama, bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, kita mendukung anak-anak kita akan lebih baik. Anak kita itu di pondok aman kita, Bu, Pak. Kalau anak kita disekolahkan di umum, akan khawatir tiap hari kita melihat anak kita selesai sekolah bermain warawiri, nggak keruan-keruan, bermain nggak usah jauh-jauh di lapangan Dwi-Kora anak-anak. Begitu sudah jam 2, jam 3 hilir mudik bermain, entah apa kegiatannya, karena ada waktu yang senggang, banyak waktu yang kosong. Sedangkan kalau di pondok tidak ada istirahatnya kecuali tidur. Pagi mereka sekolah, kemudian malam mungkin mereka belajar diniyahnya, kemudian akan sibuk dengan hafalannya, sehingga akan habislah waktunya untuk menuntut ilmu. Itulah harapan kita bersama. Jangan merasa anak di pondok merasa kecil hati, karena di pondok inilah yang akan lebih baik untuk mendidik anak-anak kita. Itu saja, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sultan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita pahami. Sambutan yang terakhir atas nama PC Nahdlatul Ulama Lampung Utara yang diwakili oleh Kiai Syafruddin, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahbibun Innalhamdulillah, Summa salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ibni abdillah la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul safa'ah. Saya ulangi lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibul safa'ah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sa'adatul kuromah, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus kepada Bapak Kiai Haji Muzakir, Magister Pendidikan
Islam beserta keluarganya semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Pada Bapak Kiai Haji Muhazir Nur Seha juga semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin berikut keluarganya. Ahinal Kiram Kiai Ansori selaku Wakil Ketua 1 PCNU Lampung Utara, semoga juga diberikan kesehatan lahir dan batin, keberkahan ilmunya, rezeki yang luas, yang halal, juga seluruh keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Pada Puspika kepada Kepala Desa apa ini? Kelurahan Bukit Kemuning yang saya hormati, jajaran asatid dan asatidah Pondok Pesantren Al Mubarak yang saya hormati, kepada Bapak Ibu wali santri yang mudah-mudahan senantiasa bisa istiqomah, ya, istiqomah mempercayakan Al Mubarak sebagai wahana pendidikan Islami yang betul-betul bisa menenteramkan hati para wali santrinya. Amin. Yang saya hormati, kemudian santriwan santriwati semuanya, baik yang diwisuda maupun yang belum waktunya diwisuda, yang mudah-mudahan akan senantiasa menjadi generasi-generasi penerus yang bisa menghantarkan negara kesatuan Republik Indonesia ini akan senantiasa aman, sejahtera, adil dan makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di hari yang berbahagia ini kita semua dapat bersilaturahmi, dapat berkumpul di Pondok Pesantren Al Mubarak ini tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada saat ini di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua menjadi sababiah, kita semua Allah memberikan ridho kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu, ini agak aneh ya, wakil dari NU kok begini. Kedua kalinya, marilah kita sama-sama menyampaikan sholawat serta salam. Semoga Allah tetapkan atas pangkuan bagi dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan sofanya kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami di sini tadi Mutawilul Awqaf menyebut Safruddin, nama saya Sarifuddin, ya. Ini ya Ibu tadi agak senyum-senyum, kok namanya dirubah tidak jenengkan apa ya. Oh iya, nggak apa-apa, hanya luruskan aja, takutnya nanti dipanggil Safru.
kami mewakili dari pengurus cabang NU Nahdlatul Ulama, ya, Nahdlatul Ulama Lampung Utara. Kebetulan Yai Ansori ini wakil ketua 1 dan kami wakil ketua 4. Hari ini beliau mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena menghadiri acara pelantikan Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Sungkai Selatan dan Fatayat NU Kecamatan Sungkai Selatan di Pondok Pesantren Umul Quro Ketapang, ya. Jadi mewakilkan kepada saya akan sampaikan sambutan sebisanya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di awal sudah banyak sekali yang telah kita dengarkan bersama. Saya sedikit akan memperkenalkan kepada seluruh wali santri dan santri, NU itu apa? Apa Pak NU? Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini organisasi yang didirikan pada tanggal 26, ya, pada tahun 1926, 31 Januari 1926, itu di Jawa Timur. Ini yang mendirikan adalah Habatul Syekh Simbah Yai Hasyim Asy'ari ini. Kemudian di Lampung Utara ini NU saat ini dipimpin, ketuanya adalah Kiai Haji Son Haji Aziz, Sarjana Pendidikan Islam. Siapa ketuanya Pak? Iya, Kiai Haji Son Haji Aziz, Sarjana Pendidikan. Ini kenapa kita kenalkan Nahdlatul Ulama? Karena hanya NU yang bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari perpecahan. Ini saya perkenalkan bahwasanya di Nahdlatul Ulama itu ada badan otonom. Badan otonom itu diantaranya di samping Nahdlatul Ulama itu perkumpulan bapak-bapaknya ada Muslimat NU. Kalau ibu-ibunya namanya Muslimat usia 40 ke atas. Ini Muslimat. Kalau 40 ke bawah dari 28 sampai 40 itu wilayahnya Fatayat yang masih muda-muda. Itu namanya banomnya, badan otonomnya namanya Fatayat NU. Untuk yang putranya usia 28 sampai 40 itu namanya Gerakan Pemuda Ansor. Gerakan Pemuda Ansor itu usia 28 sampai 40 tahun. Kemudian di bawahnya apa? Di bawahnya itu ada IPNU dan IPPNU. IPNU Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, IPPNU adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Usianya dari usia 15 sampai 27 tahun. Iya. Kalau di masyarakat mungkin ada yang masih usia IPNU pakai baju muslimat, itu nggak apa-apa. Tapi sering terjadi ya, masih usia Fatayat tapi sudah pakai pakaian muslimat. Ini sering terjadi. Kenapa? Karena tidak tahu. Kemudian juga ada banom profesi Pagar Nusa. Ya, pencaksilat Pagar Nusa itu adalah badan otonom Nahdlatul Ulama. Pendirinya Simbah Imam Jawahari ya, dari Lirboyo. Ini
Ini juga Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Di bidang seni bela diri NU punya Pagar Nusa ini. Kemudian saya perkenalkan juga di NU itu ada namanya Jamaah Thariqah An-Nahdliyah yang kebetulan pengurus cabangnya adalah Kiai Muzakir Magister Pendidikan Islam untuk cabang Lampung Utara ini. Untuk Thariqah saya yakin bapak-bapak wali santri sudah banyak yang ikut ya. Sudah banyak ikut? Belum, tapi kan Oh iya, iya. Insya Allah beliau Kiai Haji Muzakir MPDI insya Allah akan menghantarkan yang mau. Sudah buka biar ya? Belum. Oh iya. Tapi bisa ya di sini ya? Iya. Iya. Insya Allah nanti ada rencana untuk yang mau baiat Thariqah An-Nahdliyah ini akan dilaksanakan di pondok ini. Kenapa harus ikut Thariqah? Kenapa harus jalan Thariqah? Karena untuk kebatinan kita, olah batin kita, agar batin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus masuk Thariqah. Makanya tuwo, bahasanya tuwo itu bukan karena usianya 80 tahun, bukan, tapi dalam hati kita itu agar yang keluar dari hati kita itu bukan hawa nafsu, tapi adalah keikhlasan sebagai hamba Allah di muka bumi ini yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan di jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama, saya wakil 4 itu bagian perguruan tinggi. Beberapa bulan yang lalu sudah menghadap rektor Unila yang mana minta kuota untuk Lampung Utara yang beasiswa bisa masuk ke Unila. Kebetulan sudah disambut dengan baik. Tadi sudah disampaikan oleh Kiai Muzakir, Bapak Ibu wali santri jangan takut. Anaknya mondok di sini, nyantri di sini, jangan takut ketinggalan zaman. Justru sekarang ini perguruan tinggi negeri menerima mahasiswa dengan cara mudah, diantaranya adalah jalur santri. Minimal hafal 3 juz minimal. Tadi kata beliau Kiai Muzakir di sini 5 juz ada, yang 10 juga ada. Artinya apa? Ketika itu sudah ada hafal 5 juz ke atas, insya Allah Unila bisa menerima, tidak harus pakai koneksi yang lain, ya. Kira-kira masih tidak percaya bapak-bapak untuk menyantrikan di Al-Mubarak? Percaya? Alhamdulillah, berarti tahun ini nanti akan berbondong-bondong mengajak anak, handaidola, tetangga untuk bisa menyantrikan di pondok pesantren Al-Mubarak ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Simbah Hasyim Asy'ari ini adalah menjaga tradisi, tapi menerima yang baru ketika yang baik. Yang baru yang baik diterima, tapi sesuatu yang lama yang baik sebagai budaya bangsa Indonesia yang sudah ada tetap dijaga. Jadi merawat tradisi tetap moderasi, ya, tetap
berimbang untuk Nahdlatul Ulama. Dari berdirinya sampai sekarang Nahdlatul Ulama tidak pernah ikut demo di jalan. Pernah lihat? Pernah lihat enggak? Sebentar-sebentar mengatakan kepada saudara Islam kafir, pernah Nahdlatul Ulama? Belum pernah. Kenapa? Ketika Utsman bin Affan meninggal dunia, ini yang terjadi. Utsman bin Affan ini dibunuh, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu ponakan Nabi, juga menantu Nabi, itu diangkat sebagai Khulafaur Rasyidin yang keempat. Dalam masa pemerintahannya Ali bin Abi Thalib, apakah berjalan mulus? Ternyata tidak. Jalannya tidak mulus. Jalannya tidak mulus. Akhirnya apa? Terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika peperangan tadi sudah terjadi peperangan, hampir Ali bin Abi Thalib menang. Tapi pihak Muawiyah ini punya strategi jitu. Quran ditumbak kemudian diangkat. Kita kembali ke hukum Allah. Kembali kepada hukum Allah dengan cara musyawarah. Dilakukan musyawarah. Setelah musyawarah, ini sudah terpakai ilmu siasat. Dari delegasi Ali bin Abi Thalib suruh menyampaikan bahwa kepemerintahan Khulafaur Rasyidin ini saat ini dikosongkan. Kita musyawarah berarti tidak ada kepala pemerintahan. Yang terjadi ketika sambutan dari delegasi Ali bin Abi Thalib, dan ketika itu sambutan dari Muawiyah atau delegasi Muawiyah bin Abi Sufyan itu disampaikan, dengan kekosongan pemerintahan ini, bagaimana kalau Muawiyah bin Abi Sufyan kita angkat sebagai Amirul Mukminin atau Khulafaur Rasyidin? Setuju? Setuju? Dijawab setuju. Ya, akhirnya apa? Yang pendukung Ali bin Abi Thalib ini sangat kecewa, dia keluar. Dia benci dengan Muawiyah, juga benci dengan Ali bin Abi Thalib. Namanya itu kaum Khawarij. Di antaranya malam itu, pagi itu ada 3 orang yang mau dibunuh. Di antaranya Ali bin Abi Thalib dan salah satunya juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Waktunya subuh. Yang dibunuh siapa? Yang terbunuh adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kebetulan sholat subuh di masjid, Muawiyah sholat subuhnya tidak di masjid. Terbunuh. Yang bunuh siapa? Yang bunuh adalah Ibnu Muljam. Ibnu Muljam itu seorang hafid, penghafal Al-Quran. Karena hanya beda pendapat, dia rela membunuh Amirul Mukminin atau Ali bin Abi Thalib, yang beliau adalah jelas-jelas ponakan Rasulullah, juga menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan bahwasanya Muawiyah salah, Ali bin Abi Thalib salah. Kalau sekarang berimbas di masyarakat sekarang ini, sebentar-sebentar adalah kafir, bentar-bentar ngafir ke kancane, mengkafirkan orang lain, sebentar-bentar bid'ah. Makanya melalui mimbar ini saya sampaikan, yakin dan percaya Bapak Ibu Wali Santri mempercayakan pondok pesantren salah satunya Al Mubarak ini sebagai wahana pendidikan Islam yang betul-betul menenteramkan masyarakat Bukit Kemuning dan khususnya
dan umumnya Indonesia. Amin ya robbal alamin. Banyak sekali. Belum lama ini khilafatul muslimin ya, khilafatul muslimin. Ini pemimpinnya sudah ditangkap. Khilafatul muslimin. Dan pengurusnya kantornya ada di Teluk Betung. Ya, hati-hati Bapak-bapak. Pondok pesantren, tidak semua pondok pesantren itu menenteramkan. Tidak semua pondok pesantren itu anahdiin. Makanya sering-sering sowan pada para kiai-kiai, wabil khusus Kiai Muzakir. Kira-kira kalau sudah tidak di Al Mubarak ini mau ke pondok mana lagi? Jangan-jangan pondok yang berbau radikalisme. Karena di Lampung ini sudah disorot oleh nasional. Penting sekali pondok-pondok Anahdiah, pondok-pondok yang berbasis Nahdlatul Ulama, yang insya Allah ketika panas akan bisa mendinginkan, ketika gerah bisa menyegarkan, ketika gundah bisa menenteramkan. Itu. Sekali lagi selamat kepada santri yang sudah wisuda, mudah-mudahan bisa menjadi generasi-generasi ihsan yang gemilang di masa yang datang, betul-betul menjadi qurratu ayun bagi para orang tuanya, penyejuk jiwa kedua orang tuanya, yang bisa betul-betul diharapkan ketika orang tuanya nanti sudah saatnya tutup usia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, putra putrinya hadir langsung mensolati, langsung mendoakan orang tuanya, dan insya Allah doanya putra putrinya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Berbangga hati ketika orang tua punya putra putri yang nyantri, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Terlalu banyak, panjang dan lebar. Apabila ada yang kurang berkenan, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Siapa kita? Iya. Alhamdulillah sudah ada yang nyambung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kiai Syarifudin. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salah satu dari sekian waris Nabi yang menjaga Islam dengan ilmu dan amalnya, beliau akan memberi tutur hikmah atau mau'izatul hasanah, sekaligus akan memimpin doa yang akan langsung disampaikan oleh Romo Yai Ansari dari Kota Bumi selaku Wakil Ketua PJ Nahdlatul Ulama Lampung Utara. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'ahu sunatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdoh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus beliau mudir thariqah
Kabupaten Lampung Utara, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubarok Bukit Kemuning, panjenenganipun simbah Kiai Mudakir dan seluruh keluarga, anak dan zuriyahnya, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami muliakan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Utara yang diwakili oleh beliau Bapak Kiai Sarifuddin MPD. Yang kami muliakan juga Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Tadi hadir Bapak Haji Udi, orang kaya di Bukit. Yang kami muliakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kemuning, Bapak Dr. Andes Haji Osor. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dalam khidmatnya, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenenganipun simbah Kiai Haji Muhajir Nur Sehat, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Kalijogo, masih Bukit Kemuning, Abung Tinggi. Panjenenganipun simbah Kiai Sueb Riyadi MPD, dan sekaligus mohon untuk bisa naik ke atas panggung. Ceramah nggak jadi kalau beliau nggak ke atas panggung. Beliau juga wakil ketua cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Utara, karena wakil ini ada 12 orang yang sekaligus membidangi masing-masing. Beliau adalah bidang pendidikan, saya bidang kaderisasi dan organisasi, ada lagi bidang perekonomian, itu ada bidang snooker. Mas naik ke atas panggung. Ini kadernya Sonaji, kalau sudah manggil harus jalan, kalau nggak jalan nggak jadi. Monggo. Kalau nggak mau dilihat jangan share-share di WhatsApp. Monggo, Mas kepada wali santri, bapak, ibu-ibu yang sangat kami banggakan dan kami muliakan, juga kepada para santri putra maupun putri Pondok Pesantren Al-Mubarok yang kami banggakan. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita semua masih diberi umur panjang, diberi kesehatan baik jasmani rohani, masih diberi keteguhan dan ketetapan iman. Mudah-mudahan senantiasa dijaga dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya diselamatkan di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah tetap limpah curahkan dari junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi penerang zaman, dari zaman ke-8 menuju zaman Islam. Bapak Ibu, di depan karena para kiai sambutannya itu sudah banyak mauidhah hasanah. Mungkin saya tinggal meringkes, ini jamnya kurang 20 menit. Ngajiku teko jam piro? Sampai jam 12 kurang 5 menit. Berarti 15 menit saja, kan gitu ya.
enak sebenarnya. Terima kasih kepada pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarok. Jadi Ansori wakil ketua cabang ini serasa penceramah dari Jakarta selevel Gus Miftah. Lek ngundangi itu sebulan yang lalu, tanggal 19 ini kan itu 19 Mei, sehingga ibunya anak-anak tak suruh nanya, tanya Al Mubarok itu besok jam berapa. Pada waktu itu saya masih ada acara ini alumni di Pondok Pesantren Gajah Dewa. Ini pikir saya ngantuk esok. Bukan Mei tapi Juni, sebulan yang akan datang. Aku wis ngaji. Lah Gus Miftah yo enak ngaji nih. Kemarin waktu ngaji, napa niku di Darussalam pertama menyampaikan katanya, buah semangka. I love you Gajah Dewa. Terus 25 juta. Terus tambahnya di tengah-tengah, wah ini dibelah dua, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Jadi oh ya wis, ya ketua PC itu kok gini silaturahim, ya. Ketua PC itu kan harus tugasnya harus silaturahim kan gitu deh. Mas, ini kalau guyonan. Ibu-ibu seneng gak marah dengan Gus Miftah. Wah glowing dibelah dua, wajahnya glowing, sikilnya belang-belang. Mesurat, marah tidak? Enggak lah, enggak, karena saking seneng karo Gus Miftah. Soalnya Gus Miftah, ini Gus Miftah. Oh, itu saya Gus Miftah Jakarta ya. Antar kena ibu-ibu kena glowing. Baik, Bapak Ibu, ada seorang nabi yang masih di dalam kandungan sudah ditinggal wafat ayahnya. Kemudian lahir 6 bulan sudah ditinggal wafat ibunya. Beliau tidak pernah sekolah. Beliau bukan juga aktivis. Beliau bukan lagi korlap demo. Beliau yang bernama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak pernah sekolah, gak pernah kuliah, gak pernah mondok. Tiba-tiba beliau berkata dalam surat Al-Hajj ayat 54, Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum inna allaha lahadil ladzina amanu ila siratin mustaqim. Orang tahu ngaji, gak pernah sekolah. Beliau menyampaikan di tengah-tengah sahabatnya, hendaknya orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya beriman dengan Al-Quran itu adalah hak. Orang-orang yang telah diberi pengertian cerdas pikirannya, cerdas otaknya, tahu segala ilmu pengetahuan, supaya dia beriman kepada Al-Quran dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah ayat ini berarti tidak cukup kita mencerdaskan akal, harus cerdas juga hati. Akal dan hati kudu ada sinkronisasi. Kalau kita hanya mencerdaskan akal, pikirannya pinter, sekolahnya tinggi sampai fakultas kedokteran satu, tapi kalau imannya tidak isi, maka akan menjadi ilmu yang kosong, hatinya yang tidak ada tarbiyah rohaniah, dan tidak lagi mau beriman kepada Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
solusi tepat Al-Mubarak. Mengadakan lembaga pendidikan yang bukan hanya sekedar mencerdaskan pikiran, tapi juga menguatkan keimanan, memberi penerang kepada hati. Innallaha lahadi ladina amanu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk jalan yang benar kepada orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, ketika Rasul menyampaikan ayat ini, maka manusia-manusia periode pertama berlomba-lomba untuk mencari ilmu. Seperti tahun 60 Hijriah, namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, melihat karena situasi keadaan zaman ketika ditinggal oleh baginda Rasul wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, Khalifah Abu Bakar banyak penyerangan di sana. Orang-orang yang munafik, orang-orang yang murtad, orang-orang yang kafir seperti leluasa untuk memerangi orang-orang muslim. Sehingga kala itu banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran terbunuh dalam peperangan saat Khalifah Abu Bakar. Dalam peperangan Umaymah tidak kurang dari 70 orang penghafal Al-Quran terbunuh dalam peristiwa peperangan tersebut. Akhirnya saat itu sahabat Abu Bakar berpikir, ya Allah, kalau orang-orang penghafal Al-Quran ini satu persatu meninggal dunia, lalu kemudian Al-Quran saat itu hanya adanya di pelepah-pelepah format dan dihafalkan dalam orang-orang yang cerdas, maka suatu saat Al-Quran akan hilang di tengah-tengah peredaran kehidupan zaman. Maka sahabat Abu Bakar memanggil sahabat Zaid bin Sabit untuk menuliskan Al-Quran di buku. Bapak Ibu, menurut cerita Al-Quran dulu itu cuma coret-coret yang susah kita akan pahami. Bahkan kosong belum titik, apalagi harakat tidak ada sama sekali yang namanya Al-Quran. Cuma coret-coretan di bebatuan, di pelepah-pelepah kurma. Hanya Rasul saat itu yang bisa membaca, lalu kemudian mendidik kepada santri-santrinya yang sahabat-sahabat. Dibacakan sekali, mereka langsung hafal. Dan oleh karena itu, karena berpikir kalau Al-Quran cuma coret-coret seperti ini, apakah kira-kira bisa terbaca nanti generasi-generasi penerus? Lahir 60 Hijriah, Imam Abul Aswad Ad-Du'ali mulai berpikir supaya Al-Quran bisa dibaca dengan benar oleh pemeluknya, diberi titik di atas dan di bawah huruf. Ba, titik bawah 1, ta, titik atas 2. Itu tahun 60 Hijriah. Al-Quran baru diberi tanda titik supaya bisa benar membaca Al-Quran. Bapak Ibu, kalau kita pikirkan dan kita bayangkan, kalau saja hanya masih diberi tanda titik saja huruf Al-Quran, apakah kita bisa benar membaca Al-Quran? Kira-kira apakah kita bisa membaca benar Al-Quran? Baru dikasih titik, nggak tahu bunyinya seperti apa. Ternyata masih banyak yang kerepotan dan kesusahan dalam membaca Al-Quran dengan secara benar. Akhirnya tahun 184 Hijriah, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi berlomba-lomba menciptakan ilmu supaya membaca Al-Quran menjadi benar. Akhirnya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi memberikan sakral, ba tanda atas, ba tanda bawah, ba tanda depan, ba biku, sin fathah sa, sin kasroh si, sin domah su, sa sisu. Dikasih sakral biar supaya membaca Al-Quran menjadi benar. Dengan titik dan sakral, apakah bisa benar membaca Al-Quran? Belum, Bapak Ibu.
susahnya untuk membaca Al-Quran dengan benar. Maka di tahun 224 Hijriah hadir Imam Abul Ubaid Al-Qasim bin Salam membuat ilmu tajwid namanya. 224 Hijriah membuat ilmu tajwid. Ada yang namanya bacaan mat tobi'i, mat alif disukun, mat jaiz munfasil, mat wajib mutasi. Ada yang dibaca 2 harakat, ada yang dibaca 3 harakat, ada yang dibaca pendek. Itu setelah hadir yang namanya ilmu tajwid. Dengan hadirnya ilmu tajwid baru insya Allah bisa benar membaca Al-Quran. Al-Mubarak santri ini diwarai ilmu tajwid, wah enggak pating kelentot. Baca Al-Quran yang panjang pating kelentot, panjang yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Contoh nih tahlilan qul huwallahu ahad Allahu shomad lam yalid wa lam yulad lam yakun lahu kufuwan ahad. Yang harusnya pendek masih tetap dibaca panjang, padahal sudah diberi petunjuk ilmu tajwid. Jadi titik dalam Al-Quran, satu dalam Al-Quran, ilmu tajwid dalam Al-Quran hadir setelah beliau Rasul meninggal dunia. Bapak Ibu, ilmu titik, satu dan tajwid ini dinamakan ilmu saat ini kan oke ngomong bid'ah bulu bid'atin dolalatin wa bulu dolalatin benar. Iki Al-Mubarak sak kiai rokok kabeh. Lha, gampangnya. Makanya sing disampaikan karo wong itu kudu pinter. Mencari lembaga pendidikan itu ojo jauh-jauh dengan yang namanya Islam Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Al-Mubarak peti gak diakoni PCNU yang jero kamar dulu dewe Nahdlatul Ulama ngesore yang belum toreko jamnya ahli mutabaroh An-Nahdiyah dibobel pokoknya iki pondok Nahdlatul Ulama. Dengan ilmu bid'ah baru bisa benar membaca Al-Quran. Tanpa ilmu bid'ah gak akan bisa membaca Al-Quran. Benar apa benar? Benar apa benar? Makanya bilang jenenge bid'ah itu ada 2, enek bid'ah hasanah, enek bid'ah dolalah. Kalau kita bicara bid'ah, semuanya kita itu hampir bid'ah. Ceramah kok dadak nganggo speaker loh, ceramah kok dadak nganggo sound loh. Padahal dulu sing mengumandangkan azan yang pertama sing diarani siapa? Bilal. Ini kan azan tanpa pengeras suara 7 kilo persegi bisa didengar orang. Kenapa kita harus pakai speaker? Dulu ini bid'ah tapi hasanah. Wong diadani kalau speaker aja kayaknya nggak denger. Apa mendengar dan kalau speaker tambah nggak. Halo. Sampai setelah azan, ini kalau pujian bahasa Inggris dikentongi diadani ora teko, iku tandane wong budak. Jadi kalau sudah bicara kata bid'ah Bapak Ibu, banyak sekali kata bid'ah. Tapi kita ambil mana bid'ah itu yang bagus. Contoh membaca Al-Quran dengan tidak ilmu bid'ah, kita tidak akan bisa benar. Ini seputaran Al-Quran. Kemudian pernah juga Gubernur Amir Al-Mahdi namanya kirim surat kepada ulama besar namanya
Muhammad bin Idris bin Syafiq. Dia santri. Muhammad bin Idris bin Syafiq itu siapa? Imam Syafi'i yang lahir 150, wafat 204 Hijriah. Gubernur Imam Al-Mahdi kirim surat, kalau Al-Quran sudah diberitahu tentang titik sahih dan juga ilmu tajwid, saya sudah paham. Lalu bagaimana wahai Imam Syafi'i saya bisa beribadah dengan benar? Tolong berikan contoh panduannya. Surat Gubernur Imam Al-Mahdi saat itu dijawab oleh Imam Syafi'i tidak kurang dari 300 halaman. Sing jenenge Arri Salah. Dari Arri Salah tukul ilmu usul fiqh, kemudian ilmu fikih lahir di Nyanggone Mubarak diajarkan mabadil fikih. Dari mabadil fikih santrinya diajarkan arkanul wudu, isi takun rukunnya wudu itu ada 6. 1 berniat, 2 membasuh muka, 3 membasuh kedua tangan sampai siku-siku, 4 mengusap sebagian kepala, 5 membasuh kaki sampai mata kaki, yang ke-6 tertib. Arkanus sholati, rukunnya sholat ada salah satu asaro 13 paling tidak, termasuk berdiri jika mampu, berniat, takbiratul ihram, membaca Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tumakninah, membaca tahiyat, membaca sholawat di dalam tahiyat, ucapkan salam ke kanan. Ini ada di mabadi fikih agar supaya ibadah dengan ilmu mabadi fikih ini tak benar-benar negara. Oh, kalau ilmu bid'ah tidak akan bisa benar menjalankan ibadah. Juga gampang bulu bid'atin, ulalatin, bid'ah. Lah, semua itu ngaji yang kamu barok ini. Ngaji, makanya anak-anak yang sudah kelas 12 kalau sepakat pengasuh pondok pesantren ojo balik dhisik, itu kan masih pencerdasan tentang ilmu pengetahuan dan teknologinya sampai sekolah kalian, tapi intaknya ilmu iman dan takwanya perlu dirampung nih, dan supaya kembali ke rumahnya masing-masing. Jangan bentar-bentar bid'ah itu pakai beduk, bid'ah itu pakai lantai keramik. Kenapa? Karena zaman Kanjeng Nabi soal begini, nafas ini Siti Fatimah putranya bertanya, hai Fatimah, mana suamimu? Kata Siti Fatimah, itu ya Rasul dia di masjid dari Isya kemarin sampai hari ini, setelah subuh juga belum pulang. Di masjid akhirnya ditemui sama baginda Rasul, dilihat sahabat Ali tidur di masjid. Apa sapaan untuk Sayyidina Ali? Kata Rasulullah, wahai ya Abu Turab, hei bapak ibu, tiduran di masjid itu disapa oleh Rasul, ya Abu Turab, hei bapak ibu, bangun. Ini kamu dan beres, ada tarik. Kalau nggak nyadar nanti apa untuk nafkah anak istrimu? Bangun, bangun. Disebutnya ya Abu Turab. Kenapa disebutnya Abu Turab? Karena lantainya debu. Itu zaman Rasulullah. Kalau sekarang ini ada keramik, ada granit, ada bohong. Iku yobi. Tapi wong dikai lantai granit keramik kaya jamaah diadani ora teko, apalagi lantainya cuma debu. Itu Bapak Ibu hadirin. Oleh karena itu pendidikan Al-Mubarak perlu diapresiasi. Di samping untuk mencerdaskan ilmu pengetahuan dan teknologi,
juga membangun rohaninya, iman dan takwanya, sehingga betul-betul bisa meraih sukses dunia dan juga sukses besok di akhirat. Sampai-sampai cara ibadah yang benar sudah disiapkan oleh Imam Syafi'i. Oh, kalau ikut Imam Syafi'i berarti taklid. Kita Islam tidak boleh taklid. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Piye caranya wujud Al-Quran? Piye caranya praktek sholat? Lihat Al-Quran. Bagaimana caranya naik haji? Lihat Al-Quran. Karena yang bisa menjelaskan tentang ibadah adalah ilmu fikih. Betul, pola kembali kepada ilmu fikih. Walaupun bid'ah, ini adalah panduan. Saya kembali kepada Al-Quran. Cara menuju bagaimana? Saya beli buku di pasar, tuntunan pasolatan. Dan tuntunan pasolatan itu siapa yang rangkai di sana? Ulama. Loh, berarti yang taklid itu namanya. Kita taklid manut. Karena orang-orang ahli mujtahid, Imam Syafi'i telah memberikan lengkap panduan buat kita sekalian, sehingga turun kepada Al-Mubarak untuk menyampaikan ukhuwahnya, menyampaikan dakwahnya, agar mereka khususnya para generasi penerus bisa memahami dan bisa mengamalkan agama dengan secara benar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya ingat di dalam Ta'limul Muta'alim, kalau baitnya berbunyi kurang lebih seperti ini. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kula yaumin ziyadatan minal ilmi wasfah fi suduril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha abdulu qaidi ilal birri wa taqwa wa aqdaru qasidi wal alamul hadi ila sananil huda wal hisnu yunji. Kira tak rumah-rumahnya pun kayak sini roni kayak ya. Anak-anak itu diulang kan taklim. Baca dah, taklim. Fa inna faqihan wahidan tawarian asattu minas syaitoni fi abidi ra'aitu ahaqol haqqi haqqal mu'allimi wa aujabuhu hibdon ala kulli muslimin laqad haqqa ayyuhda alaihi karomatan. Terus minata lini harfin wahidin al-hudin amin. Ya kurang lebih ngerti. Kalau fa'inal ilmu zainun li ahlihi, kejarlah ilmu, belajar ilmu itu akan menghiasi dirinya. Seseorang yang punya ilmu akan dihiasi dirinya, akan diperbaiki dirinya dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu kita akan tidak bisa untuk memperbaiki diri kita sendiri, apalagi untuk memperbaiki orang lain. Ta'alamul ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun likulli mahmudi. Dia akan mendapatkan kemuliaan dan akan mendapatkan segala pujian dan terpuji jadi manusia. Dan jadikanlah hidup ini setiap hari ilmu
itu bisa tambah faedah-faedah itu. Juga ilmu fikih. Nanti kalau ilmu mungkin ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau tafaqquh fa innal fiqha, belajar ilmu fikihnya. Karena ilal birri wa taqwa, dengan ilmu fikih akan bisa memperbaiki dirinya dan menguatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-duanya ilmu harus digali oleh anak-anak kita. Harus sampai tuntas. Intak dan inteknya harus betul-betul siap untuk kita pasang di dunia maya ini, di dunia ini, untuk bisa menjadi wasilah dalam rangka berdakwah. Ada lagi di sana, fa inna faqihan wa kidanmu tawari'an asadu minas syaitoni min alfi abidi. Satu ahli fikih itu lebih berat, kata setan, dibanding menggoda 1000 orang ahli ibadah. Satu orang ahli ilmu fikih yang mutawali'an, yang betul-betul wirai, yang betul-betul bisa menjaga dari perkara hal yang diharamkan oleh Allah, setan lebih berat menggoda satu orang itu dibanding dengan orang ahli ibadah 1000. Tapi tanpa memakai ilmu fikih dengan benar, tidak tahu batal dan haram. Mohon maaf, kadang-kadang jamaah yasin kita berangkat dari rumah memang tidak ambil wudhu. Karena apa? Karena di tempat yasinan memang nggak bisa baca yasin, duduknya di pojokan aja. Ya. Setiap Jumat yasinan uduran gue, bahkan kadang-kadang di perjalanan kudu nguyuh, minggir yang pager culur kipat bobok sarung. Enak yang bukit. Ada di bukit. Yang seperti mana orangnya? Tunjuk jari. Jadi ajarin sama Mbak Yai, gitu kan? Itu loh. Jadi setan itu lebih berat menggoda orang satu ahli fikih yang mirai dibanding dihadapkan dengan 1000 orang ahli ibadah. Sholatnya bagus, posonnya bagus, tidak dengan ilmu, tidak dengan ilmu yang benar. Kecil menurut setan. Mudah ini, mudah, ya mudah pakai provokasi saya terus berubah dia. Ikut akhirnya. Setan yang memprovokasi. Ikut. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, maka hadirnya pondok-pondok pesantren yang siap untuk menempa, untuk menggembleng para anak-anak kita agar supaya menjadi anak-anak yang paham dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga bisa menerangkan hatinya, menguatkan imannya sehingga bisa selamat dunia, selamat akhirat. Di dalam bait berikutnya ada ra'aitu ahaqqa haqqil haqqo mu'allimi wa aujabuhu kibban ala kulli muslimin. Saya tahu hak-haknya bagi seorang mu'allim, seorang yang menjadi guru, seorang pendidik. Saya tahu hak-haknya itu, dan saya juga tahu kewajiban saya untuk menjaga mereka para mu'allim. Kalau kata Sayyidina Ali, anna abdun man ta'alamani harfun wahidin, saya adalah hambanya bagi orang-orang yang telah memberikan satu kalimat untukku dengan faham. Saya budaknya. Wa in sa'abah, ketika dia berkehendak untuk saya dijual, jual. Wa in sa'atakoh, ketika dia mau membebaskan saya, bebaskan. Atau istarokoh, tetap saya diperbudak oleh dia, silahkan, karena saya adalah hamba.